Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Luciana dari Prodi Bahasa Inggris. Ini menjelaskan tentang pendidikan dalam era globalisasi, milenial, dan pandemi COVID-19 atau COVID-19. Pendidikan merupakan dasar elemen yang sangat penting untuk menyiapkan generasi emas bangsa dalam menghadapi era globalisasi yang sangat cepat ini. Tentunya akan menjadi tantangan yang cukup berat jika tidak diimbangi dengan persiapan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi secara global. Untuk itulah perlunya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk generasi emas sebagai penerus kemajuan bangsa. Pembelajaran yang dilakukan tenaga pendidik dan peserta didik merupakan bekal bagi peserta didik untuk mendapatkan bekal yang terbaik guna untuk pencapaian pendidikan dan pembelajaran yang bermakna. Tenaga pendidik memegang peranan kunci utama keberhasilan untuk dapat menghasilkan generasi emas Indonesia tahun 2045 yang bermutu dan berkualitas seperti yang telah dicanangkan. Oleh karena itu, tenaga pendidik harus kompeten atau harus mempunyai kemampuan dalam mendesain dan merencanakan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan peserta didik. Negara kita saat ini sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 atau COVID-19. Pemerintah menerapkan kebijakan new normal yang implikasinya berpengaruh terhadap sektor pendidikan sehingga peserta didik diminta untuk belajar di rumah demi menghindari terpapar COVID-19. Tenaga pendidik dan peserta didik diharuskan melakukan pembelajaran secara online atau daring sehingga tidak tetap muka di kelas seperti biasanya. Tentu kejadian seperti ini menuntut peserta didik dan juga tenaga pendidik harus belajar dan melakukan pembelajaran secara online atau daring atau jarak jauh, tetapi dengan ketercapaian dan tujuan pendidikan yang tetap berkualitas dan bermutu. Proses pembelajaran dalam bidang pendidikan harus terus berlangsung meski di saat ini tengah terjadi pandemi COVID-19. Tetapi kebijakan yang normal dan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan secara online atau daring tetap dilaksanakan agar generasi emas tidak ketinggalan pengetahuan dalam belajar dan tetap melakukan pembelajaran demi kemajuan generasi penerus sebagai penerus kemajuan bangsa di masa mendatang. Implementasi pembelajaran terhadap kebijakan pendidikan di era new normal di era pandemi COVID-19 ini tentunya tidak kemungkinan untuk menerapkan pembelajaran dilaksanakan secara face to face atau secara langsung, mungkin setidaknya bisa dilakukan dengan jarak jauh atau virtual, yaitu pembelajaran secara online dengan melakukan live learning melalui sebagai platform aplikasi yang tersedia seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom yang merupakan media berbasis aplikasi yang dapat dioptimalkan untuk pada pembelajaran. Melalui media aplikasi elektronik tersebut, tenaga pendidik juga dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan seperti biasanya saat melakukan pembelajaran secara face-to-face atau langsung. Dan pembelajaran jarak jauh atau online ini juga tetap bisa membangun karakter seperti didik. Misalnya saja dapat dilihat dengan disiplin waktu dalam memulai dan mengakhiri pertemuan kelas daring atau online. Disiplin waktu, batas waktu upload tugas, kemandirian melalui tugas individu, kerjasama melalui tugas kelompok, dan etika dan berbicara atau menulis saat live learning berlangsung antara peserta didik dengan tenaga pendidik. Peran tenaga pendidik tentu tidak tergantikan oleh mesin atau teknologi. Tetapi kemampuan tenaga pendidik menyentuh pada aspek rasa, bahasa, pembentukan karakter menjadikan kehadirannya selalu ditunggu oleh peserta didik. Kapan dan dimanapun, teknologi tentu diciptakan untuk kemudahan pekerjaan manusia termasuk dalam proses belajar. Kepaduan kedua hal ini merupakan solusi yang tepat dalam belajar di era ini, dan khususnya saat menerapkan kebijakan yang normal saat ini proses belajar tergantung kepada peserta didik dalam memahami materi dalam lingkup kelas jarak jauh atau online ini. Hal ini tentunya perlu sekali perhatikan pemerintah dan kebijakan dalam hal mengevaluasi pendidikan di masa yang normal. Kurikulum pendidikan juga disesuaikan dengan pandemi sekarang ini. Bisa dimulai dengan protokol kesehatan dengan menerapkan tetap menjaga jarak agar tidak terlalu tertekan atau tidak terlalu berdekatan. Para tenaga pendidik dan peserta didik juga tentunya dengan diterapkannya protokol kesehatan tentu akan merasa sedikit tenang dan aman saat proses belajar mengajar dilaksanakan. Wali murid atau orang tua murid di rumah saya rasa juga akan setuju apabila pembelajaran sudah dilakukan secara face to face langsung dengan adanya penerapan protokol kesehatan, dan juga orang tua atau wali murid tentunya tak terlalu khawatir ketika anaknya melakukan proses belajar mengajar di kelas seperti sekolah pada biasanya. Pandemi COVID-19 ini semakin serius seiring semakin melonjaknya angka masyarakat Indonesia yang terpapar COVID-19 atau COVID-19. Dunia internasional juga dipusingkan menghadapi permasalahan pandemi COVID-19. Berdasarkan fakta di lapangan dengan banyaknya angka yang terus melonjak terpapar COVID-19 di Indonesia, penulis menyebut bahwa nantinya pelaksanaan dalam sektor pendidikan akan tetap berjalan sampai akhir tahun 2020.
Tapi saat melakukan proses belajar mengajar secara jarak jauh atau online ini tentunya juga terdapat permasalahan yang sudah dilaksanakan ketika proses pembelajaran. Mau tidak mau, baik peserta didik ataupun tenaga pendidik menurut penelitian harus dapat beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh atau online. Artinya, dengan kondisi keadaan pandemi COVID-19 ini, kita memang diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan juga lebih baik di rumah saja, apabila tidak terlalu melaksanakan aktivitas penting di luar rumah. Penulis juga sebagai mahasiswa menerapkan pembelajaran secara mandiri dan juga menikmati waktu bersama keluarga semaksimal mungkin di era pandemi COVID-19 ini. Sudah seharusnya kita harus bersikap bijak terhadap situasi saat ini dengan melakukan hal-hal produktif, misalnya saja dengan ikut seminar, lomba, karya tulis, dan lain sebagainya. Semoga saja pandemi COVID-19 ini segera berakhir di tanah air dan dunia internasional sehingga sektor pendidikan pulih kembali dan normal seperti biasanya. Perencanaan persiapan pada sektor pendidikan juga mulai digalakkan seiring dengan kebijakan pendidikan di era yang normal. Perencanaan persiapan dimulai dari kebijakan protokol kesehatan yang akan diterapkan sebagai pandemi berakhir. Akhirnya aktivitas itu akan terasa berbeda sekali proses belajar dan mengajar yang dilakukan. Tapi inilah ada salah satu cara supaya dunia pendidik tidak terpuruk di saat situasi pandemi saat ini. Akhir pandemi COVID-19 ini juga belum memiliki kepastian kapan virus pandemi ini akan berakhir. Tentunya dengan kita menerapkan protokol kesehatan dengan pola hidup sehat merupakan salah satu cara agar terhindar paparan virus COVID-19. Kesimpulan dari materi ini dan saran dari materi ini, pihak sekolah wajib menyediakan tempat cuci tangan, misalnya dengan membuatkan keran pada masing-masing kelas. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, menurut penulis bisa dilakukan dengan cara dinas pendidikan dan pihak sekolah harus memperdayakan tenaga pendidik honorer untuk membantu pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan beristirahat yang cukup bagi guru atau tenaga pendidik. Dengan istirahat yang cukup tentunya sistem imun tubuh terjaga dengan baik, dan apabila sistem imun tubuh maka akan membentuk antibodi atau pertahanan diri yang bagus untuk melawan virus COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.